Selamat pagi para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya dalam program Permata Dharma edisi ke-31. Program ini disiarkan secara live melalui Instagram Tribun Medan Daily ataupun Facebook Tribun Medan. Menariknya, program ini juga disiarkan setiap 2 minggu sekali, tepatnya di minggu pertama dan di minggu ketiga. Kerjasama antara Majelis Budaya Indonesia Kota Medan bekerjasama dengan Tribun Medan. Pada pagi hari yang berbahagia ini, di hari weekend, kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan penting untuk kita ketahui bersama, yaitu antara spiritual dan duniawi. Dan telah hadir bersama kita seorang narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang tentang topik kita. Beliau adalah seorang praktisi Zen dan juga founder dari House of Mindfulness. Pak Susanto Chiang, nama budaya Pak Susanto. Nama budaya. Ini saya izin panggil Ko, boleh ya? Boleh. Biar lebih akrab kita ini. Boleh, kan, ya? silakan. Nah, Ko Santo ini gimana kabarnya sekarang? Ko? Baik Ya. Baik. Kesibukannya apa nih sekarang, Ko Santo? Kalau sehari-harinya saya ya di House of Mindfulness ya, di home itu sehari-harinya, dan kita ya setiap bulan ada buat acara retreat. Bikin ngajar mindfulness, ngajar meditasi. Sebulan sekali juga ada bikin acara Day of Mindfulness di Viara Borobudur. Oh, di gitu. Viara Borobudur. Oke. Mungkin boleh cerita nih kok, biar para Tribuners tahu ini sebenarnya House of Mindfulness ini di mana, kemudian apa yang menjadi daya tariknya supaya nanti yang mendengar ini pengen ke sana gitu. Apa syarat-syaratnya juga kok, boleh kok? House of Mindfulness ada di Sungai Landak. Di Bukit Lawang. Ya. Mungkin kalau orang pada umumnya tahu Bukit Lawang, ya itu ada sungainya, Sungai Bukit Lawang itu. Tapi ada satu sungai lagi dekat situ, itu namanya Sungai Landak. Kalau orang kerennya bilang Landak River. Oh, Landak River. Iya. Jadi kita senternya ada di situ. Ya kita buat sebuah tempat untuk komunitas lah ya, belajar meditasi, belajar mindfulness dengan tradisi Zen, tradisi Plum Village gitu. Plum Village. Itu berarti kalau contoh nih saya mau ke sana nih, itu kira-kira persyaratannya apa dan biayanya berapa? Nah, itu kan paling penting gitu kok. Syaratnya yang penting masih sanggup jalan kaki. Karena Pasti, kebetulan tempatnya ya kita tempatnya agak terpencil, sampai akses jalan pun belum ada. Oh, berarti harus jalan kaki menuju dari apa itu jadi kalau lokasi? Kita naik mobil, kita ya berkendaraan dari Medan misalnya ya, kita sampai di Bukit Lawang. Habis itu kita ada teruskan dengan naik ojek atau RBT ya. Orang bilang ojek lokal ya. Ojek lokal. Terus sampai di Sungai Landak, kan? Terus kita harus jalan kaki karena nggak ada jalan lagi. Berarti dari sampai nanti setelah RBT-nya antar selesai, kita jalan kaki ke lokasi tempat koko gitu ya. Home, ya House of Mindfulness atau home. Itu kalau nggak salah sekitar 30 sampai 45 menit jalan kakinya. 30-45. Tergantung ya. Kadang-kadang mungkin kita agak lambat jalannya, mungkin 45 menit, tapi kalau kita jalannya normal-normal aja ya 30 menit sampai. Gitu. Ada nyebrang sungai. Berarti menyeberangi anak sungai kecil-kecil gitu ya. Gitu. Jadi nyebrang sungai kan, makanya nggak ada akses jalan untuk sementara ini, saat ini belum ada. Ya. Biayanya kok kira-kira kok kalau contoh mau ke sana. Nanti biayanya PM aja. Nanti kalau mau tahu lebih jelas langsung direct ngomongnya gitu. Iya. Langsung direct message ya kok ya. Direct message ke Instagramnya house.of.mindfulness. Iya, boleh. Nanti kita bisa lihat di belakang juga sebenarnya ada videonya. Ini tampilannya, ini tampilannya nih ya. Ini ada apa namanya? Ini hall utama ini tempat kita nanti duduk meditasi. Kemudian juga tempat
ini ya Go Santo mengajar, ada live juga di Instagram ya Go, ya, Instagramnya betul. House of Mindfulness. Betul. Nah ini ruangan tidurnya, kamarnya, ya. Bagus sekali Go. Ini benar-benar asri sekali Go ya. Ya di sekelilingnya nggak ada apa-apa lagi itu ya, itu hutan lah ya, semi hutan. Oh. Karena kita sudah dekat dengan Taman Nasional Gunung Liuser. Oh TNGL. Iya TNGL. Ya, Oke. Nah bagi Bapak Ibu para Tribuners yang ingin refreshing, ingin retret atau mungkin ingin purifikasi, ya hal-hal yang berbau negatif di dalam dirinya, kami undang langsung nanti DM di Instagramnya house.of.mindfulness. Karena ini bukan hanya orang lokal, saya dengar juga turis juga ada beberapa kali ke sana ya Go ya. Betul. Jadi kan ada turis yang datang kebetulan dia ke Bukit Lawang gitu ya, terus dia lihat di sini ada tempat meditasi, jadi dia mampir gitu belajar meditasi. Iya. Ya berhubung bule ya, jadi kita harus ngajarnya pakai bahasa Inggris juga. Iya. Nah berarti kalau contoh nih nanti yang dengar, mana tahu yang dengar adalah seorang tour guide yang mana tahu tour guide-nya ini bule gitu kan, atau mungkin orang-orang turis dari luar negeri yang nanti ingin mencari lokasi seperti ini, sudah ada tempatnya di house.of.mindfulness. Nah, Ko Santo, kita kan mau bahas tentang antara spiritual dan duniawi, karena topik ini menjadi daya tarik orang yang salah satunya dia ingin praktik spiritual tapi juga dia masih terikat dengan duniawi. Pertanyaan begini Ko, mengapa tidak banyak orang yang mau pilih jalan spiritual? Itu dulu Ko kira-kira. Oke. Kita pertama-tama kita definisikan dulu ya. Maksudnya kalau kita bilang memilih jalan spiritual ini mungkin udah benar-benar langsung meninggalkan istilahnya duniawi lah ya, materialistis gitu ya. Jadi kalau sampai sebegitunya kan banyak orang contoh aja misalnya kita bilang kalau di Buddhis tuh mungkin jadi bante, jadi biksu okay. ya. Banyak yang selalu akan langsung menganggap, melihat secara waduh nanti nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh menikah gitu ya, nggak boleh punya apa-apa, nggak boleh memiliki apa-apa dan sebagainya gini. Ya itu gak heran. Kenapa? Karena banyak dari kita dari kecil itu memang diajarinya opposite-nya. Jadi yang memilikinya dan semua itu. Kan gini, kita nih kita lahir di dunia ini, ya ini kan banyak yang kondisinya kita menderita. Ya, Buddha sendiri udah bilang duka. Kebenaran adanya duka. Nah, karena kondisi duka inilah kita selalu berusaha mencari cara untuk mengatasi duka tersebut. Berbagai cara ya, untuk mengatasi penderitaan. Dan sebenarnya di zaman modern sekarang ini seperti begini, sudah banyak cara yang kita tahu untuk mengatasi penderitaan kita dengan berbagai hiburan, handphone dan sebagainya begitu. Itu sudah begitu banyak. Tapi itu semua itu memang adalah hasrat untuk menghilangkan penderitaan kita. Jadi dari kecil kita sudah diajari, kita disuruh sekolah, kita diajarin mau mencapai ini, mencapai itu, memiliki ini, memiliki itu. Ya, kemudian kita semakin besar, mungkin kita SMA, kuliah, kita semakin lihat, oh iya ya, saya nanti harus kerja, saya harus atau saya punya usaha, saya mau punya perusahaan besar, saya mau punya rumah besar, saya mau ke sini, mau ke situ. Itu semua atas dasar itu pemahaman-pemahaman seperti itu dasarnya memang hanya untuk mengatasi penderitaan itu. Dan dari kecil kita kan nggak pernah diajarin kan, kalau mau nggak menderita, lepaskan semuanya. Ya, itu nggak pernah diajari ya. Malah kita harus semakin melekat diajarin untuk mencari dan mendapatkan gitu. Iya. Saya pernah
mungkin bukan dibilang survei lah ya, tapi saya iseng-iseng tanya-tanya beberapa orang. Saya bilang mana lebih susah ya, mau mencapai kebahagiaan itu, mendapatkan kebahagiaan itu, mendapatkan semua atau melepaskan semua. Mana lebih susah? Kalau mau mendapatkan semua atau mau melepaskan semua, mana yang lebih susah? Logikanya harusnya mendapatkan semua lebih susah kan? Tapi nyatanya semua orang maunya mendapatkan semua. Benar. Ya, benar. Logikanya begitu ya. Oke. Karena apa? Kita dari kecil sudah diajarinya seperti begitu. Oh, oke. Dan dari ya memang sudah ditanamkan sehingga ketika kita udah masanya mungkin remaja apa gitu kan, enggak akan segampang itu untuk melepaskan itu gitu. Jadi sehingga kita jadi belajarnya itu ya muter, sehingga kita perlu ada satu kesempatan untuk penyadaran diri, ya pencerahan-pencerahan kecil gitu, dan menyadari ya ternyata sebenarnya lebih gampang tuh lepaskan aja semuanya. Oke. Oh, berarti itu adalah salah satu alasan mengapa nggak banyak orang yang mau pilih menjadi seorang praktisi mempraktikkan spiritual ya gue. Karena menganggap melepas itu susah. Melepas susah ya. Bahkan tadi benar juga di awal dari sejak kita kecil, khususnya Tionghoa nih. Ini kan kita konteksnya bicara dari kesukuan Tionghoa dulu. Dari kecil kalau mau memang dibilang pun mungkin semua suku ya begitu juga. Iya mungkin juga ya. Tapi memang benar kalau kita ingat, kalau dari sejak kecil orang tua itu paling takut kalau anaknya kalau sudah gewihara, takut ujung-ujungnya jadi jadi suhu. Alasannya kenapa mereka takut? Ya, saya sudah besarkan kamu sebagai seorang anak, pengennya suatu saat setelah besar ya gantian lah jaga orang tua. Betul. Ini satu mindset yang memang saya rasa sih ya umum ya terjadi di hampir semua kalangan. Dan ini juga sesuatu pemikiran yang nggak dapat saya paksa juga ya ke orang kan. Karena ini perlu kesadarannya sendiri. Dia perlu kesadaran diri. Dia kalau udah sampai tahap tertentu, sudah ada kesadarannya, mungkin dia juga akan mikir kira-kira ini jalannya saya bener nggak gitu loh, nggak cocok. Kadang-kadang ada orang yang sudah sampai di umumnya ya, mungkin kalau saya bilang biasanya itu di sekitar udah umur 40 gitu kan. Nah itu dia akan mulai mikir ini kayak aku ngapain lagi sih ya, ini apa sih yang mau aku kejar gini-gini. Nah itu sebenarnya dia mulai merasa aduh capek kali hidup ini gini-gini ya kan, gini-gini terus kejar ini kejar itu. Itu sebenarnya sudah mulai artinya dia mengerti. mulai mencoba memahami gitu. Yang memang ironisnya ya jadinya kebanyakan orang-orang yang mulai berpikir gitu ya, yang udah kalau tanda kutip ya apa istilahnya middle age gitu ya kan. Tapi begini, yang kalau masih remaja gitu kan, itu kan masih cari pacar, masih cari uang gitu. Tapi begini kok, ini kan memang kalau kita tahu di kalangan pemuda itu pasti mereka sering sebutnya namanya, oh saya punya impian, saya punya keinginan, apalagi kalau mereka yang berkecimpung di dunia networking gitu kan. Oh saya masih muda nih, harus punya hasrat kuat untuk mencapai sesuatu yang saya inginkan, toh masih muda. Nah apakah salah kalau contoh yang mendengar ini adalah anak muda yang dia merasa dia masih fit? Kalau dia melepaskan semua saja kan berarti seakan-akan dia pasrah dengan hidupnya. Apakah dia salah kalau dia punya keinginan untuk mencapai sesuatu dalam pandangan Buddha Dharma ini gimana? Enggak salah. Hanya kadang-kadang mungkin saya bilang saya deh ya. Kadang-kadang ada jadi kayak ada kasihannya aja. Tapi kan intinya kita nggak bisa paksa. Nggak mungkin hal seperti ini kita paksa ya kan. Dia sendiri kalau belum tersadarkan mau kita paksa bagaimana, dan itu juga nggak totally salah. Oke. Mau salah, mau bilang salah bagaimana, mau siapa yang menghakimi dia gitu loh. Oke. Ya berarti kan? tidak sepenuhnya
orang yang memang punya hasrat atau keinginan untuk mencapai sesuatu, boleh saja, nggak ada larangannya. Dalam memang nggak ada larangan kayaknya di Buddha Dharma juga tidak ada melarang. Yes, nggak ada larangan ya berarti ya. Oke. Ya, cuman ini kan jadinya kita melihatnya jadi ya kasihan dia harus menempuh jalan yang seperti itu, dan itu pun harap-harap suatu hari mungkin tersadarkan. Kalau nggak tersadarkan ya lanjut lagi kan di kehidupan berikutnya. Oke, kok ini menarik kok. Jadi begini, contoh nih, ada orang kan dia kalau kita anggap sebagai praktisi kan harusnya logikanya kan berarti dia kalau nggak seorang Bante, Suhu, atau mungkin Anagarika, atau mungkin Samanera. Nah, mengapa Koko kan sekarang nih masih sebagai perumah tangga, benar ya, masih sebagai perumah tangga, dan juga sambil menjalani seorang praktisi Zen. Mengapa, apa keinginan terkuat ataupun mengapa mau ambil jalan sebagai seorang praktisi yang masih sebagai perumah tangga kok? Ini agak susah dijawab secara pendek. Oke, nggak apa-apa. Kita kongko-kongko di sini. Jadi ada satu momen. Jadi kalau ini mau dibilang mungkin ada panggilan kah, mungkin tercerahkan kah, ya saya nggak tahu lah ya. Tapi memang ada satu momen di dalam kehidupan saya cuma merasa ya tadi saya cerita. Cuman saya bukan dalam kondisi kecewa untungnya, tapi saya cuma merasa ya kayaknya saya udah cukup lah. Merasa sudah puas dengan apa yang sudah ada. Bukan puas. Cukup. Nah, cukup ini tolong jangan disalahartikan bahwa uang saya sudah ratusan miliar gitu ya kan. Properti udah di mana-mana. Udah cukup lah. Oke. Enggak. Memang ada satu masa di dalam kehidupan itu cuman istilahnya gini, dia cukupnya. Ini saya kasih analogi ya, kasih analogi misalnya Bro Arifin lagi main game, ya main game, lagi suka game satu inilah, main sehari-hari, main terus tiap hari main game ini terus seminggu sebulan, akan ada suatu hari kayaknya aku udah cukup lah main game ini. Dan kadang-kadang kita merasa cukup main game ini, belum tentu kita bilang saya sudah achieve-nya udah paling banyak, achievement-nya udah paling banyak, levelnya udah paling tinggi, belum tentu juga. Tapi kan kadang-kadang kita cuma udahlah, udah cukup lah aku main game ini. Jadi saya ada satu masa dalam kehidupan itu saya cuma merasa udah cukup lah saya saya bingung juga mau istilahkan apa, duniawi kah gitu kan, nanti gimana banget gitu rasanya. Cuman intinya ya saya kan dulu juga punya usaha sendiri ya, pebisnis juga. Jadi saya istilahnya saya cuman udah cukup lah saya di dunia bisnis gitu, di dunia material, cari duit, kejar ini kejar itu, udah cukup lah. Gitu. Saya mau ke spiritual aja gitu. Jadi kata cukup ini, dan kemudian kebetulan sih memang saya dari dulu itu saya dan istri sih ya, kami tuh suka belajar. Kami suka ikut pelatihan ini, pelatihan itu, belajar ini, belajar itu kan. Jadi kemudian tadi merasa cukup, merasa juga kami tuh udah banyak belajar, mungkin saatnya kami ngajar. Gitu. Jadi bukan ngejar-ngejar lagi kan. Udahlah, kayaknya udah cukup lah. I don't wanna play that game anymore gitu. Berarti kata kuncinya adalah cukup dengan apa yang selama ini dijalankan dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa jadi mungkin jadi panggilan hati, atau memang ya kalau dalam Buddhis kita sering sebutnya karma baik sudah matang, bisa jadi boleh dibilang atau begitu. Ya memang punya tekad di masa lampau yang akhirnya terrealisasi mungkin juga mungkin dulu belum selesai, ini lanjutin lagi gitu. Tuh, jadi memang itu sih pemicunya sih. Pokoknya ada satu saat gitu tiba-tiba kayak pokoknya mikir kayak
kayak udah cukup lah ya kita di dunia bisnis ini kejar material gitu ya. Udah cukup kita kondisinya ke spiritual aja gitu. Ya, karena ini memang terus terang sulit juga ya kalau untuk kita, nggak semua orang yang bisa memahami konteks ini di mana dia sudah merasa cukup dengan kondisi yang ada, malahan sekarang kebalikan semua kan. Sudah ada di depan mata, inginnya nambah lagi. Betul. Sudah dapat penghasilan 10 juta, oh belum cukup nih. Betul. Masih ada biaya bla bla bla. Betul. Akhirnya cari lagi, jadi tambah, udah dapat 30 juta, udah 2 kali lipat, akhirnya belum cukup lagi, pengennya nambah terus gitu ya. Kita kalau memang di dunia begini, kita nggak akan pernah kita akan sulit sekali lah ya, jangan bilang nggak pernah lah ya. Kita akan sulit sekali punya pemahaman cukup. Memang sulit. Apalagi di sekeliling kita itu semua ya kan. Hari ini punya handphone ini, besok keluar handphone baru, ya kan. Mobilnya lebih bagus, keluar lagi seri yang lebih baru. Nanti ada temennya pindah ke properti yang lebih bagus gitu. Dan ya yang mungkin paling seringnya jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Ya aku belum pernah nih ke sini ya kan. Nah, ditambah dengan sosmed dan sebagainya, kadang kan kita udah lihat kayak gini kan muncul rasa dia udah sampai sini. Nah, itu juga yang tadi saya bilang cukup itu. Ya, ini saya sudah sampai di level yang kalau saya melihat ada orang posting dia udah sampai di sini, udah kemana, ya saya nggak ada lagi sih pengen ngejar-ngejar seperti begitu. Keinginan untuk seperti itu udah nggak ada lagi. Dan nggak iri, nggak ada iri. Oke. I'm happy for you kalau kamu udah sampai ke situ, ya syukurlah. Kamu mencapai ini, ya syukurlah gitu ya. Oke. Maka tadi saya bilang juga, ya anak-anak muda, remaja, ya toh masih badan masih kuat, mau kejar, ya kejar aja, silakan. Ya, misalnya semangatnya pun masih ada sampai nanti udah tua pun, ya nggak apa-apa. Iya. Gitu. Ya. Prinsipnya harus seimbang juga sepertinya ya. Kalau suatu hari kemudian dia mampu belajar dharma, belajar spiritual, dan kemudian dia sanggup menyeimbangkan dengan kehidupannya, ya banyak kok yang begitu. Banyak kok. Oke. Ya, saya sendiri, saya punya tempat House of Mindfulness seperti ini. Karena saya, ya tanda kutip private, artinya ya saya dengan dana saya jual rumah saya itu untuk bangun. Jual rumah yang di Medan untuk bangun ini ya, Oke. Ini ya, memang unik ya gue. Orang kan pengennya cari rumah di Medan, ini malah dijual bangun di sini. Oke. Dan ya saya tidak menyangkal juga banyak bantuan dari teman-teman juga. Ada bantuan, ada yang mendonasi juga, ada yang mensponsori juga gitu. Tapi kan walaupun saya ada di tempat seperti ini kan bukan berarti terus saya sudah lepas dari apa istilahnya, dunia ekonomi. Oke. Ya kan. Saya tetap masih harus makan. Ya, paling tidak kita masih ada 3 kebutuhan pokok itu tetap masih harus diperhatikan ya. Dan tempatnya seperti ini pasti juga ada maintenance-nya, biaya operasionalnya. Nah, itu semua ya tetap harus dipikirin, harus ya tetap. Makanya saya ada bikin aktivitas, kita ada retreat gitu-gitu kan. Ya mau nutupin biaya itu. Hanya saja memang tidak lagi profit oriented lah istilahnya. Yang penting cukup untuk nutupin sudah gitu ya. Makan 3 kali sehari, tercukupi gaji karyawan gitu ya. Kita kan juga ada orang datang kemari kan, orang datang ke home-nya kan, kita perlu sewa mobil, kita perlu bayar ojek itu, dan itu semua yang penting tercover. Bisa menutup semua biaya sih udah merasa cukup juga ya. Jadi kan intinya juga
kita sendiri pun walaupun begini ya, masih tetap tetap dalam dunia ekonomi itu harus stabil, terlepas dari situ juga. Ya. Silakan. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan sebenarnya yang banyak orang ingin bertanya kok, khususnya kepada orang yang masih sebagai ini ya perumah tangga kok ya. Ada orang kata seperti gini, kan kalau kita tadi kan Koko udah cerita bahwasanya kita harus merasa cukup, kemudian tetap harus diimbangi dengan namanya mengontrol segi ekonomi supaya biaya ini semua juga bisa tertutupi. Nah, ada timbul satu pertanyaan seperti gini. Katanya kalau sebagai seorang praktisi itu harus masing-masing. Artinya kalau contoh nih si A mau jadi seorang praktisi, dia harus ke tempat mana gitu, tak ke hutan mana gitu kan, dia sendiri-sendiri dan tidak boleh berpasangan. Nah, kondisinya kan sekarang Koko kan masih berpasangan nih kan dengan Ibu Sri ya. Kita ngomongnya Ibu Sri kan nama istri Koko. Nah, itu bagaimana tanggapan orang yang mengatakan, "Oh, kalau sebagai seorang praktisi harus sendiri-sendiri." Padahal di luar mungkin banyak praktisi yang masih berpasangan dan sama-sama perumah tangga. Ini tanggapan Kosanto gimana ini? Oke, gini. Di dalam kehidupan kita ini kan kita sering ada komunitasnya. Oke. Ya. Kayak kalau kita di negara ini juga ada asosiasi lah, ada majelis lah, gitu-gitu ya kan. Dan kita contoh aja, saya bukan mau melangkahi ya, tapi saya bilang misalnya contoh, bisa saya seorang dokter, saya pasti harus ada di dalam asosiasi kedokteran. Ya, benar. Ya kan, kalau nggak salah Indonesia kan ada IDI, ya. Ikatan Dokter Indonesia. Oke. Nah, sebuah ikatan dokter seperti itu kan karena ada komunitas kedokterannya itu mereka kan pasti ada aturannya. Oke. Kalau saya mau gabung sebagai di dalam sana, saya harus ikuti aturannya dong. Oke, benar. Ya kan, dan mereka juga lah yang dapat memberi izin lah kita praktek dan sebagainya, dan karena gitu ya saya harus ikuti peraturan dia dong. Oke. Ya kan, kalau misalnya saya nih nggak mau ikutin peraturan mereka, saya keluar, pasti saya akan kehilangan izin praktek saya. Dan kalau saya mungkin saya suka saya aja praktek tanpa ada izin, ya saya pasti akan bisa kena hukum. Ya kan? Oke. Nah, yang tadi yang Bro Arifin bilang itu kan ketentuan secara komunitas. Oh, oke. Ketentuan secara komunitas. Ya, kalau kita mundur lebih jauh itu kan mungkin itu komunitas sangha monastik gitu, ya kan. Mereka memang sudah ada aturannya, nggak boleh menikah, harus sendiri, ya kan. Terus kemudian bukan harus sendiri, harus berselibat ya, nggak boleh menikah. Ya. Atau misalnya kalau misalnya tadi bilang harus hidup sendiri misalnya ya, sendiri yang benar-benar arti sendiri, bukan tak berpasangan, bukan beristri atau suami, sendiri. Ya, itu mungkin misalnya saya ada mau belajar mau praktek meditasi apa begitu, sampai tingkat apa, dengan ilmu apa begitu. Ya mungkin ada ketentuannya seperti gitu. Kamu harus ke hutan, tinggal sendiri, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya kan? Itu kan orang sudah ada ilmunya, dikasih, kita mau ikutin ilmunya seperti itu, ya kita ikuti ketentuannya dong. Oke. Berarti? Nah sekarang saya cuman kalau saya malah ikutin prinsip ajaran Buddha yang lain lagi. Saya bilang, saya ikutin jalan tengah aja. Middle way ya gue ya. Iya. Oke. Jadi ya saya tetap ya saya sudah ada pasangan ya. Saya bukannya dari muda terus saya tiba-tiba langsung jadi praktisi gitu. Saya sudah ada pasangan, saya masih ada anak. Jadi gimana dong saya mau ini, ya kan? Dan kebetulan juga memang istri kan juga mendukung. Ya. Oke. Istri mendukung dalam arti juga kan
misalnya gini, saya bilang kalau saya pernah bilang sama istri saya mau jadi biksu. Oh gitu. Oke. Nah, gitu kan. Saya bilang tapi kan kita kalau di ketentuannya kalau kita jadi biksu ya kita harus meninggalkan istri, anak, semua kan, ya kan. Benar. Nah, terus kalau saya benar gini kan, jadi istri saya cuma jadi terus kita udah selama gini saya ditinggalin gitu. Kita belajar bersama gitu, gini ya. Saya ditinggalin gitu kan. Ya kenapa nggak kita tetap latihan bersama saja? Ya pikir-pikir, ya boleh juga ya. Why not gitu loh. Oke. Why not? Kenapa tidak ya kan? Maka tadi saya bilang ya kita middle way aja ya kan. Saya juga tidak akan mengaku-ngaku saya ini biksu suhu apa gitu, enggak. Tapi saya mencoba berlatih sedemikian rupa ya, apa yang dapat saya praktekkan. Toh seperti halnya Sang Buddha sendiri kan juga pernah memberi kesempatan, dan mana sekarang juga banyak yang melakukan kayak pabaja apa gitu-gitu kan. Oke, pabaja. Contoh ya, atau kita misalnya kita mau ambil 8 sila gitu-gitu kan. Itu kan semua sesuatu yang istilahnya memang dibuat untuk orang-orang perumah tangga. Oh, oke. Atas sila ya, 8 sila itu ya. Kita mau coba merasakan itu. Jadi Sang Buddha sendiri kan tidak melarang orang-orang perumah tangga itu berlatih. Oke. Ya, cuman karena dan saya juga lagi-lagi saya tidak mengaku-ngaku sebagai komunitasnya sangha monastik. Oh, oke. Saya tidak mengaku-ngaku. Kalau saya mengaku-ngaku, saya harus ikutin aturan mereka dong. Yes. Ya salah satu ya udah pastinya harus melepas harta, melepas pasangan kan gitu kan. Nah, jadi ya saya cuman ya udahlah, saya mau belajar, saya mau praktek ya. Dan ya memang si sang istri juga bilang, ya udahlah sama-sama aja, kenapa harus saya tinggalin gitu. Nah, toh dia mau ikut juga kan. Yes. Lagian sorry ya, saya pernah juga, ini cuma memang iseng-iseng nanya. Saya bilang kalau kita si suami jadi biksu, si istri jadi biksu nih boleh? Ya nggak boleh kan? Oh ya, pernah kayak gitu juga kok ya? Ya kan? Oke. Ya nggak boleh dong ya kan? Dalam arti, maksudnya nggak boleh dalam artinya, ya itu tetap udah masing-masing, bukan berarti jadi biksu ini tetap suami istri. Enggak bisa begitu. Secara aturan memang tidak boleh. Artinya memang kalau sudah jadi biksu maupun biksuni sudah harus melepaskan semua. Bisa ya kan gitu kan. Oke. Nah, berarti yang harus diketahui. Dan itu kan artinya yang tadi itu loh. Karena kalau kita mau di komunitasnya sangha monastik ya, di sangha. Ya kita harus ikuti aturannya sangha dong. Yes. Tidak boleh melanggar ini juga ya. Mereka ada winayanya semua kan. Jadi ya udahlah, saya lagi-lagi saya bilang ya, saya coba ikuti juga ajaran Buddha, saya ambil jalan tengahnya aja. kuncinya middle way ya. Nah, ini begini kok, berarti kan supaya para pendengar Tribun ini memahami, artinya walaupun dengan barangkali ada case-nya sama dengan Kosanto, suami pengen menjadi biksu, tapi istri tidak mengizinkan. Akan tetapi memang pasangan suami istri sama-sama ingin belajar, ingin praktik meditasi praktik dharma kan, dan lain sebagainya. Artinya Kosanto ini bisa menjadi contoh bagi para pendengar Tribun yang memang ingin belajar, melatih diri. Sesama suami istri juga bisa. Jadi nggak harus sampai melepaskan, saya jadi biksu, kamu jadi biksuni. Akhirnya kita melepas. Memang kemelekatan ini kan nggak bisa hilang ya. Apalagi kalau kita secara logika berpikir, apalagi istri gitu kan. Sudah berpuluh-puluh tahun berpasangan. Katanya, apalagi kalau di janji pernikahan ada kan, hidup
sehidup semati gitu kan, sama-sama saling menjaga dan lain sebagainya. Tiba-tiba setelah menikah dan satu dan lain hal, akhirnya melepaskan, memang ada timbul satu kemelekatan yang kuat. Jadi memang benar, ini contoh yang memang bisa dilakukan oleh para pendengar Tribuners yang ingin mempraktikkan meditasi, mempraktikkan dharma, tetapi dengan konsep, dengan konteks yang masih pasangan suami istri bisa. Ya, boleh bergabung ke Home. Yes, nah kuncinya sana. Kalau mau belajar lebih banyak, silahkan kunjungi House of Mindfulness di Instagramnya ada. Ini masih kita tampilkan videonya. Lokasinya asli. Saya pribadi sudah 2 kali ke sana. Jadi kalau bangun pagi itu, kalau selama ini kan yang kita lihat handphone, kita lihat cuma pemandangan macet dan lain sebagainya. Kalau di sana kita bangun pagi, yang kita buka tirai pertama yang kita lihat adalah pemandangan alam yang luar biasa. Begitu tenang, begitu asri. Jadi ini bisa jadi satu motivasi juga ya untuk pasangan suami istri. Nah, oke, Kosanto. Ini begini, ini kan banyak orang yang bertanya, kalau di ajaran Dharma ini kan ada nama 84.000 pintu Dharma. Artinya kan kita bisa dengan jalan ini, dengan jalan itu dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan begini, metode apa yang dipilih oleh Ko Susanto dan istri yang dilakukan selama keseharian menjadi seorang praktisi Zen? Silakan, Ko. Ya, Zen. Ya, Zen. Jawabnya Zen gitu ya. Oke. Memang ya ini jodoh lah ya. Kita bertemu dengan tradisi Plum Village. Oh, Plum Village. Ya, tradisi Plum Village dengan guru besarnya Zen Master Tinahan. Oh, yang sudah almarhum juga ya, Master Tinahan. Baru 2 tahun yang lalu. Baru setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Oke. Jadi berjodoh di situ, mengenal dan langsung cocok aja. Terus kita terusin latihan terus. Kemudian juga kami sering terlibat jadi volunteer. Terus jadi kita sering buat retreat. Kami sering terlibat jadi volunteer. Ya itulah jadinya. Ya sampai jadi home itu ya juga gitu, karena juga memang mikirin kita tempat ini kan dapat untuk komunitas kita sendiri juga untuk berlatih gitu loh. Ya. Ya. Tadi gimana lagi pertanyaannya? Berarti yang dipilih itu adalah metodenya dengan Zen tradisinya Plum Village. Ya, boleh dikasih tahu kira-kira keunggulan keunikannya apa nih sehingga menjadi daya tariknya Ko Susanto dan istri mau pilih metode Plum Village ini, Ko? Kalau Plum Village itu kami pertama kali ikut itu ya kan metodenya sederhana. Oke. Sederhana, mudah diikuti dan sifatnya universal. Berarti ya, semua agama juga bisa pelajari ini. Betul. Sampai sekarang pun kami tempatnya ini ada yang non Buddhis itu datang ikut belajar juga ada. Itu, dan nggak pernah kami tolak, nggak pernah juga istilahnya kalau mau belajar mindfulness, meditasi kamu harus jadi Buddhis dulu, enggak gitu. Ya silakan mau belajar, karena Zen Master Tinahan sendiri pun beliau juga begitu. Oke. Senternya itu paling pertama itu ada di Prancis ya. Ya, di Prancis ya, di Prancis Selatan, di Bordeaux. Dan kita tahu sendiri kalau di Prancis itu artinya mayoritas di sana Katolik dan Kristen. Yes, ya benar. Jadi orang-orang yang datang ke sana itu ya kebanyakan Katolik dan Kristen juga gitu loh. Dan mereka Thai nggak pernah melarang, menolak gitu. Ya termasuk saya mengikuti jejak langkah beliau. Ya siapa saja mau belajar ya boleh-boleh aja. Oke, berarti gitu. Metodenya universal. Nah dia kemudian tadi ya dia sederhana, gampang dipelajari. Bahkan kadang-kadang jadi ada apa istilahnya, stigma ya apa gitu kan. Yang mana ada yang bilang ya kalau yang metode Plum Village untuk pemula. Oke. Memang betul banyak orang-orang pemula itu yang nggak tahu apa-apa soal meditasi itu ikut yang tradisi Plum Village ini. Rasanya gampang, enak, nggak susah untuk diikuti gitu loh. Jadi tapi lagi-lagi
Karena kita ini selalu sudah dari kecil diajarin untuk mau lebih, mau nambah, mau mencapai dan mencapai lagi. Kadang-kadang ada orang yang kemudian sudah belajar tentang meditasi ini yang terjebak dalam kondisi itu juga, sehingga jadinya jadi kayak ada bilang, ya memang yang plum village itu ya untuk yang pemula aja. Berarti gitu. Seperti seakan-akan membandingkan bahwasannya kalau mau belajar awal itu harus plum village. Nanti kalau udah nanti kalau udah apa? Menurut saya sih nggak gitu sih. Ya, kurang bijak ya gue ya, kurang bijak ya. Oke. Kita mudah ya. Ya yang mau belajar lebih jauh, lebih dalam, ya silahkan. Masih ada bukunya, mau praktek sendiri apa gitu silahkan. Tapi kalau sehari-harinya ya yang memang yang dipraktekkan yang sederhana, gampang aja gitu. Dan kalau nggak salah kan di metodenya Plum Village ini juga kita ada sambil nyanyi lagu, ada lagunya, kemudian juga ada istirahat berkesadaran, ya. Banyak ya. Memang saya pernah ikut metodenya Plum Village ini sangat oke banget untuk bukan hanya untuk pemula, untuk yang perumah tangga atau yang sudah belajar pun sebenarnya cocok sekali. Betul. Karena kondisi batin masing-masing kan berbeda. Jadi kita nggak bisa langsung force, langsung yang strict, itu juga nggak bisa. Harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau saya katakan memang metode Plum Village ini adalah salah satu metode, bukan berarti hanya Plum Village ya. Salah satu metode yang benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Betul. Sangat mengikuti perkembangan zaman. Kalau di istilahnya applied Buddhism. Yes. Applied Buddhism, applied meditation, ajaran Buddhis terapan atau metode meditasi terapan. Ya. Okay. Contoh ya, salah satu, kalau kita cerita meditasi umumnya ya, baik yang Buddhis ataupun yang non Buddhis, itu mungkin kita bilang kata meditasi, bayangan yang muncul itu ya kita duduk begini, pejamkan mata gitu. Itu ya yang biasanya orang membayangkannya seperti begitu. Nah, lalu kalau di tradisi kami itu meditasi itu bukan cuman hanya yang begini. Yang begini ini itu cuman namanya meditasi duduk. Kami spesifikkan itu namanya meditasi duduk. Lalu ada meditasi jalan, lalu ada meditasi makan, meditasi berbaring, meditasi nyanyi. Ya. Sambil minum juga meditasi teh. Ya, meditasi teh ya. Oke. Nah, itu semua memang bertujuan untuk dapat diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari di mana saya sebelumnya nggak ngerti meditasi jalan. Saya sekarang sudah mengerti meditasi jalan, misalnya ya kan. Terus di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saya lagi contoh saya mau berangkat kerja, saya perlu jalan kaki dari sini mungkin 5 menit sampai ke depan gitu. Setiap hari artinya saya dapat praktek meditasi jalan. Paling nggak 5 menit pun lumayan. 10 menit apalagi gitu. Ya. Kalau John Master Tinahan bahkan pernah bercerita, ada salah satu anggota kongresnya Amerika. Ya. Sorry saya lupa namanya, saya cuma ingat ceritanya. Di mana anggota kongres ini kan mungkin kayak kalau kita di sini kan gedung DPR ya. Gitu gede. Terus mereka kan ada kantornya mereka juga. Ada kantornya, ada ruangannya mereka, dan kemudian sekali-sekali perlu ke ruang sidang. Jadi sama di Amerika juga demikian. Jadi mereka punya ada ruangan mereka sendiri, ya kadang-kadang perlu ke ruangan sidang. Si anggota kongres ini memang sangat sibuk. Dia bilang tapi saya bersyukur sekali saya mengenal mindfulness, saya mengenal meditasi jalan, di mana di sela-sela kesibukan saya yang begitu sibuk, saya dapat mempraktekkan meditasi ketika saya jalan dari ruangan saya ke ruangan sidang.
Oh, oke. Disitulah katanya saya merasa paling tenang kan. Oh, di antara yang lain semua pada sibuk iya, gitu ya. Iya, karena dia kan ya kita di zaman yang sekarang seperti gini begitu hektik lah, dikejar ini, dikejar itu ya kan. Jadi dia bilang saya praktekkan, saya jalan dari ruangan saya selalu setiap kali saya kalau mau jalan mau ke ruang sidang saya selalu praktekkan meditasi jalan pelan-pelan gitu ya, merasakan langkah kaki kanan kiri disadari gitu. Sih tidak melulu harus pelan-pelan. Iya, disadari. Tapi yang pastinya jangan buru-buru. Oke, itu gitu. kata kuncinya. Kita jalan ya, bukan berarti harus melulu dipelan-pelanin, tapi yang penting jangan buru-buru, nggak usah lari-lari apa gitu. Nah, terus kita sadari nafas gitu kan. Nah, si anggota kongres ini ternyata dapat mempraktekkan meditasi jalan di sela-sela kesibukannya. Dan ini yang dimaksud dengan ajaran Buddhis terapan. Ajaran Buddhis terapan. Meditasi terapan. Meditasinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yes, aplikasinya itu kok ya. Makan juga kan demikian. Ya, seberapa sering kita ini makan merasakan itu saking sibuknya. Ya, makanan itu kayak nggak penting lagi. Ya, apa yang masuk di mulut ya kita pun nggak tahu kan. Pokoknya rasanya enak di lidah, kayaknya udah gitu punya telan, tapi kesibukan perhatian kita selalu ada di tempat lain. Iya. Gitu. Nah, mengenai baju nih kok kan sepertinya juga banyak orang nanya, apakah memang di Plum Village itu harus pakai baju seperti ini atau ini hanya sendiri buat atau bagaimana? Sendiri buat. Oh, sendiri buat. Tapi kalau di Plum Village, Village sendiri itu senternya kan memang itu senternya monastik. Oh, senternya monastik. Itu komunitasnya monastik itu Sangha monastik. Artinya mereka semua biku-bikuni. Bukan rumah tangga. Kalau saya kan masih rumah tangga, punya center aja. Tapi saya masih rumah tangga. Saya berlatih sebagai seorang rumah tangga. Saya bajunya seperti gini cuman salah satunya ya untuk menyederhanakan aja. Menyederhanakan. Nggak usah pusing lagi mau pakai baju apa, ini, mau itu. Mau Imlek pun pakai baju juga. Karena bentar kita Imlek kan. Oke. Ya, paling. Nah, inilah kan karena toh masih rumah tangga ya kan. Kita kan baju saya sebagai gini ya, kita bilang ya, kenapa setiap kali kita Imlek itu kita beli baju baru? Padahal baju lama masih bisa dipakai. Ya, kan tahun baru lah katanya biar diperbaharui nasibnya dan sebagainya, itu kan tradisi. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, memang kita masih ada baju lama yang dapat dipakai. Cuman setelah sekian lama baju ini pasti akan rusak. Iya, benar. Ya kan? Jadi daripada kita punya sebuah dorongan membeli baju terus menerus, ya kan? Ya udahlah, dibikin aja satu event gitu kan. Udah beli baju setahun sekali. Paling tidak kita tahu bajunya ini tahan setahun lah. Nah, saya juga ya masih ada lah kurang lebih tradisinya seperti begitu ya kan. Kalau di Buddhis kan ada katina, ada persembahan jubah setahun sekali juga kan, gitu kan. Jadi dianggap aja bajunya itu tahan setahun. Nanti saya udah mau deket Imlek, paling saya bikin baju baru, modelnya kayak gini juga, ya warnanya kayak gini juga, tapi jahit baru dengan asumsi ya udah yang lama gitu ya. Ini kan bakal rusak juga. Nanti kain jahitannya mau copot lah, kancingnya mau copot lah. Ini nggak mungkin sesuatu yang tahan. Nggak mungkin abadi ya. Kita sebutnya anicca ya. Betul. Berarti memang baju ciri khasnya buatan sendiri ya. Bukan memang jadi kewajiban. Kita menyederhanakan saja jadinya bajunya ya. Warnanya polos ya gitu aja gitu. Karena kan mungkin juga ada yang bertanya, apakah emang ciri khasnya di Plum Village sebagai rumah tangga harus seperti ini? Kan berarti kalau contoh yang lain dia lagi sibuk masih bekerja kan sulit juga kok. Ada juga seperti itu. Kalau di Plum Village itu komunitasnya itu ada namanya OI, Order of Interbeing. Tapi mereka nggak sampai selengkap ini saya baju celana. Mereka ada kayak sejenis jas gitu.
Oh, di Plum Village itu ya? Ya, ya. OI namanya. Di sini yang komunitas OI juga ada yang punya. Oh, ada juga. Ya. Oke. Tapi biasanya itu hanya dipakai kalau lagi acara saja, lagi ada. Oh, bukan keseharian harus pakai seperti itu. Oke. Karena beda kalau koko kan memang everyday kan, mau Imlek, mau Natal, mau Lebaran kan ya begini terus itu kan. Menyederhanakan. Ya menyederhanakan. Nah, ini Ko Santos sudah berapa puluh tahun nih atau berapa tahun menjalani praktisi Zen ini? Mengenal Zen Plum Village ini 2015. Berarti sudah 9 tahun ya. Oke, 9 tahun. Lagi-lagi ya tadi cerita panggilan kah apa gitu kan. Tapi memang saya tertarik meditasi itu sekitaran tahun 2010-2012. Oh, berarti sebelum menjadi seorang praktisi sudah tertarik ya? Ya. Kenapa tertarik? Nah, itu saya juga bingung. Saya juga gak dapat jawab. Karena intinya cuman suatu hari kayak tadi saya cerita soal kata cukup itu merasa cukup ya. Jadi di sekitaran tahun 2010-2012 ya, saya lupa pastinya. Sekitaran itu saya tiba-tiba ada aja suatu hari tiba-tiba saya kayak mau belajar meditasi. Oh, oke, berarti gini kok. Ini kan sudah 9 tahun nih dari sejak awal mengenal Zen kan. Iya. Nah, ini terakhir nih yang paling penting yang harus diketahui oleh para Tribuners. Apa yang dirasakan, kemudian apa perbedaan antara sebelum dan sesudah menjadi seorang praktisi kok. Ini kata kuncinya di sini kok. Kata kuncinya ini adalah tenang. Oh, oke. Tenang. Tadi yang awal cerita ini saya kan cerita tentang ya semua kita mau menghindari penderitaan, mau cari kebahagiaan ya kan. Ketika kita kejar kebahagiaan ini, banyak kita tidak mengerti atau kita tidak mampu membedakan antara bahagia dan senang. Oke. Exciting gitu, yeay gitu, itu dianggap bahagia. Enggak. Itu bukan bahagia, itu senang. Itu senang. Ya, ria, sukaria itu senang. Itu senang ya. Bahagia itu base-nya itu tenang. Damai. Okay. Gitu. Kita dapat duduk misalnya di rumah kita ini ada teras. Ya memang sekarang nggak banyak orang rumah ada teras ya, tapi kalau lah anggap di rumah kita ada teras. Terus saya duduk di kursi di teras gitu, saya dapat duduk tenang dan merasakan kedamaian di sekitar situ dan merasakan kebahagiaan. Saya dapat melihat dan saya dapat duduk dengan tenang aja deh. Kita akan dapat merasakan kebahagiaan. Gitu. Saya kalau Anda yang punya anak, misalnya anaknya masih kecil gitu, terus Anda duduk dengan tenang dan melihat anak Anda bermain, kita dapat merasakan kebahagiaan. Tapi kalau misalnya saya tuh gak dapat tenang, ya gak ada rasa damai gitu kan, saya duduk di teras, saya melihat pemandangan pun, kalau hati saya gak tenang, pikiran gak tenang, terus kita akan selalu kayak, aduh kerjaan saya ini belum beres, kita nggak akan ada kebahagiaan itu ya. Ya, kita mikirin aduh ini utang udah mau jatuh tempo lah, apa segala target belum capai, kita nggak tenang itu. Iya. Kalau udah nggak tenang, nggak akan dapat merasakan kebahagiaan. Kita lagi duduk gini lihat anak kita yang masih kecil nih main gitu ya kan, tapi hati nggak bisa tenang, pikiran nggak dapat tenang, nggak ada kedamaian, kita nggak akan mampu merasakan kebahagiaan kita melihat si anak kecil ini main, karena badan kita ada di sini, pikiran entah di mana gitu. Gitu. Jadi kata kuncinya saya itu adalah tenang. Oke. Dan saya juga mewujudkannya tempatnya seperti gini kan, ya memang sehari-hari tenang. Tenang, nggak ada kekacauan di kepala, pikiran, perasaan, ya. Nah, itu sih ternyata susah-susah sampai mana.
cari ketenangan doang ya. Wah, luar biasa nih Ko ya. Cari kedamaian gitu. Iya, luar biasa nih. Ternyata selama 1 jam kita podcast ini, kata kunci yang kita dapat adalah tenang. Jadi para Tribuners, topik hari ini yaitu antara spiritual dan duniawi, itu kata kuncinya adalah tenang. Kita bisa mencari apapun dan setiap orang punya hak untuk mencari apapun apalagi selagi masih muda. Tapi ingat, tujuan dari hidup kita adalah kita harus mencari namanya ketenangan. Ketenangan ini adalah kata kunci awal untuk mendapatkan kebahagiaan. Dengan hidup tenang, dengan hidup bahagia, maka otomatis apapun yang kita lakukan itu bisa lebih baik dan keluarga juga bisa lebih harmonis. Apalagi zaman sekarang ini yang memang teknologi yang sudah semakin canggih, otomatis juga banyak sekali hal-hal yang berbau kurang bagus, baik itu untuk generasi muda maupun generasi tua. Jadi topik ini bisa Bapak Ibu dengarkan ulang. Nanti setelah selesai live ini bisa Bapak Ibu dengarkan ulang di Instagramnya Tribun Medan Daily di bagian Reelsnya. Jadi Ko Santo, wah thank you banget Ko. Kita ternyata selama 1 jam ini saya pribadi belajar banyak hal nih, khususnya dari para Tribuners ya. Semoga Ko Santo tetap diberikan kesehatan, dan nanti para Tribuners yang sekali lagi ingin mengunjungi tempat House of Mindfulness bisa langsung kunjungi di Instagramnya house.of.mindfulness. Nanti bisa DM ya bagaimana persyaratannya, bagaimana cara kesehatannya. Oke, thank you Ko Santo sudah berbagi. Semoga next time masih berkenan untuk diundang di Tribun. Kita akan banyak lagi bincang-bincang dengan topik-topik menarik yang lainnya ya Ko ya. Boleh. Oke, para Tribuners, terima kasih sudah bergabung dengan kami di Instagram Tribun Medan Daily dalam program Permata Dharma. Kita jumpa lagi di program Permata Dharma berikutnya. Saya Arifin Halim dengan Ko Santo Chiang. Kami izin pamit undur diri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.